Saya pernah bangun setiap hari dengan rasa gelisah, merasa ada yang kurang walau semua terlihat cukup. Sampai saya belajar diam dan mendengar apa yang semesta coba sampaikan. So, temukan perjalanan itu di video 7 cara saya menemukan rezeki saat menyatu dengan semesta. Bayangkan kamu sedang berada di kota besar yang terus berubah. Kamu membawa peta lama, berharap bisa sampai ke tujuan. Tapi jalanan sudah berganti, rambu-rambu sudah berbeda. Banyak dari kita merasa tersesat bukan karena tidak berjalan, tapi karena petanya sudah tidak cocok. Dalam hidup pun begitu. Kita sering menggunakan pola lama untuk menghadapi realitas yang baru. Dan sebelum kamu lelah dan kehilangan harapan, izinkan saya mengajak kamu untuk merenungkan 7 cara menggunakan kebijaksanaan alam semesta untuk menarik rezeki. Yang pertama, dengarkan suara hati, bukan hanya suara dunia. Saya pernah melihat seseorang yang tampak begitu tekun bekerja dari pagi hingga malam tanpa pernah mengeluh. Hidupnya terlihat tertata, gaji tetap, jenjang karir, lingkungan kerja yang stabil. Tapi di balik wajah yang tenang, tersimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setiap malam ia pulang dengan perasaan hampa. Ia merasa seperti berjalan di tempat, seolah ada yang hilang, meski semua terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Saya masih ingat suatu malam ia berkata kepada saya lelah bukan karena pekerjaan, tapi karena saya merasa kehilangan diri sendiri. Itu kalimat yang berat, tapi jujur. Dan disitulah titik baliknya dimulai. Ia mulai mengambil waktu untuk diam, merenung, menulis, mendengar kembali suara yang selama ini ia abaikan, yaitu suara hatinya sendiri. Hari demi hari ia mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu pernah ia cintai. Menulis cerita, membaca buku yang dulu ia simpan rapat, menulis lagi, sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memberi kesempatan pada mimpinya sendiri. Banyak orang menganggap keputusannya nekat, tapi justru di sanalah jalan rezeki terbuka. Ia mulai menulis buku, diundang jadi pembicara, dan yang paling penting, wajahnya kembali bersinar. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti itu, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup terasa sunyi. Mungkin bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena arahmu belum kamu tentukan sendiri. Sekarang coba renungkan, kapan terakhir kali kamu mendengarkan bisikan hatimu sendiri? Karena seringkali di sanalah jalan baru dimulai. Alam semesta selalu mendukung kejujuran, terutama kejujuran pada diri sendiri. Yang kedua, terima yang terjadi tanpa perlu melawan. Pernahkah kamu mendengar fabel tentang si singa dan si kera? Cerita ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi punya pesan yang mendalam tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Dikisahkan seekor singa yang gagah dan kuat merasa terancam oleh keberadaan kera yang sering mengganggu tidurnya. Singa yang besar dan perkasa selalu merasa bahwa kera itu tidak pantas ada di wilayahnya. Mereka terusik oleh kehadirannya. Setiap kali kera itu datang, singa berusaha mengejar dan mengusirnya. Namun, meski singa mencoba keras, kera itu selalu lolos dan kembali lagi. Suatu hari, si singa kelelahan dan duduk merenung. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, mengapa setiap kali berusaha mengalahkan kera, ia justru merasa lebih capek dan frustasi? Apa yang salah dengan pendekatan yang ia ambil? Lalu, si singa berpikir untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Alih-alih melawan, ia memilih untuk menerima kehadiran kera itu. Dengan sikap yang lebih tenang, si singa mengamati kera itu dari jauh. Ia menyadari bahwa meski kecil dan mengganggu, kera itu punya cara hidup yang berbeda, tanpa ketegangan dan selalu tahu kapan harus berhenti. Seiring waktu, singa mulai menerima bahwa dunia ini memang tidak selalu bisa dipaksa berjalan sesuai keinginannya. Kera yang dulu dianggap gangguan, kini menjadi teman yang mengajarkan si singa untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru mengatasi masalah. Si singa pun mulai lebih bijak dalam menghadapi segala hal, tanpa terbawa emosi yang berlebihan. So, kamu dan saya seringkali merasa marah atau kecewa saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan.
kita cenderung berusaha keras melawan keadaan yang ada terhadap semuanya akan berubah dengan cepat. Tapi seringkali yang kita butuhkan bukanlah perlawanan, melainkan penerimaan. Penerimaan yang tidak berarti kita menyerah, tetapi mengakui bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, punya makna dan pelajaran untuk kita. Mungkin kita perlu belajar dari si singa. Terkadang cara terbaik untuk menghadapi kesulitan adalah dengan menerima dan menghadapinya dengan hati yang lebih tenang, bukan melawan dengan amarah atau rasa frustasi. Seperti singa yang akhirnya menemukan kedamaian, kita pun membuka pintu-pintu keajaiban dengan cara yang lebih bijaksana. Yang ketiga, bersyukur atas yang kecil, bukan menunggu yang besar. Dalam buku The Power of Now karya Eckhart Tolle, terdapat sebuah kutipan yang sangat relevan dengan kutipan yang satu ini. Semakin kamu fokus pada momen saat ini, semakin kamu akan menghargai hal-hal kecil. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam peristiwa yang akan datang, tetapi dalam kegembiraan kecil hari ini. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu momen besar atau pencapaian besar. Justru kebahagiaan itu hadir dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap hal kecil yang kita alami. Alam semesta merespon energi kita. Ketika kita bersyukur atas sesuatu yang sederhana, seperti segelas air yang kita minum atau secangkir kopi yang menghangatkan pagi, kita mulai membuka diri terhadap berkat yang lebih besar. Bayangkan jika kamu mulai menghargai detail-detail kecil dalam hidupmu ketika kamu bangun pagi dan merasakan udara segar, atau saat kamu duduk dengan tenang menikmati secangkir teh hangat. Itu semua adalah berkat yang seringkali kita abaikan. Ketika kita bersyukur atas hal-hal kecil itu, kita memprogram pikiran kita untuk lebih menghargai kehidupan, dan pada akhirnya lebih banyak berkat yang datang ke dalam hidup kita, meskipun dalam bentuk yang tak terduga. Saya yakin kita sering terjebak dalam pola pikir yang menunggu hal besar untuk terjadi. Kita menunggu keberhasilan besar, menunggu uang yang banyak, atau menunggu momen luar biasa baru bisa merasa bahagia dan bersyukur. Padahal, dalam kenyataannya, hal-hal kecil yang kita syukuri akan tumbuh dan membawa kita lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Apakah kamu sudah cukup konsisten dalam bersyukur atas hal-hal kecil? Coba pikirkan, apakah kamu memberi cukup ruang untuk menghargai apa yang ada sekarang, bukan menunggu sesuatu yang lebih besar datang? Penerimaan kebiasaan bersyukur ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga membuka jalan bagi rezeki yang mungkin sudah ada di sekitarmu, yang selama ini kamu lewatkan begitu saja. Yang keempat, hidup dalam alur, bukan dalam tekanan. Mari kita lihat kisah Oprah Winfrey, seorang tokoh yang kita kenal dengan kesuksesan luar biasa di dunia media. Namun sebelum mencapai semua itu, Oprah pernah mengalami kegagalan yang menguji kesabarannya. Pada awal karirnya, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai pembawa acara berita di sebuah stasiun televisi. Banyak orang meragukan kemampuannya dan menganggap dia tidak akan berhasil di dunia televisi. Oprah, yang saat itu berada di titik terendah dalam hidupnya, merasa dunia seolah tidak memberi kesempatan lagi. Namun, justru dalam kegagalan itulah, dia menemukan alur hidup yang baru. Alih-alih tertekan atau berusaha memaksakan diri untuk sukses dalam waktu yang singkat, Oprah memilih untuk terus berproses dan mencari cara baru untuk mengekspresikan dirinya. Akhirnya dia menemukan jalannya melalui talk show yang memadukan empati dan wawasan mendalam, yang kemudian menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Oprah berkata, segala sesuatu yang kita alami, baik itu kegagalan maupun kesuksesan, adalah bagian dari persiapan untuk hal besar yang akan datang. Dia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, karena hidup memiliki ritmenya sendiri. Kita seringkali merasa terbebani oleh tekanan untuk segera sukses, padahal rezeki dan pencapaian datang pada waktunya sesuai dengan alurnya. Saya ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Apakah kamu pernah merasa tertekan untuk mencapai sesuatu dengan cepat? Atau mungkin kamu merasa dunia tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk meraih apa yang kamu inginkan? Dalam perjalanan hidup, kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri.
seperti pohon yang tumbuh perlahan tetapi pasti. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan segalanya. Karena rezeki akan datang tepat pada waktunya jika kita bersabar dan terus mengikuti alurnya. Coba pikirkan, bagaimana jika kamu mulai menerima bahwa hidup ini tidak harus terburu-buru, bahwa segala sesuatu akan terjadi ketika waktunya tepat. Dengan hidup lebih dalam alur dan bukan dalam tekanan, kita memberi ruang untuk rezeki datang tanpa merasa terbebani. Yang kelima, berbuat baik tanpa pamrih. Bayangkan hidup kita seperti sebuah mesin yang berjalan dengan mulus, menggerakkan kita menuju tujuan. Namun, terkadang mesin itu berhenti tanpa peringatan. Suatu hari kita merasa tidak bisa melangkah lagi seperti mobil yang mogok di tengah jalan, tak mampu bergerak meskipun kita sudah berusaha menyalakannya. Rasanya seperti berada di titik yang sama, berputar-putar tanpa ada kemajuan, merasa stagnan dan tidak tahu harus kemana. Namun, apa yang terjadi ketika mesin itu mogok? Kita bisa mencoba untuk mengecek komponen-komponennya. Mungkin ada bagian yang aus atau kotor yang menghambat pergerakan. Sama halnya dengan kehidupan kita, kadang kita perlu membersihkan dan merawat apa yang ada dalam diri kita. Salah satu cara untuk menyalakan kembali mesin kehidupan kita adalah dengan memberi kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Seperti halnya mesin yang dibutuhkan bahan bakar untuk berjalan, kebaikan adalah bahan bakar yang memberi energi baru pada kehidupan kita. Berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, bukan berarti tindakan kita sia-sia. Seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Namun, di waktu yang tepat, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah. Kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan dengan cara yang kita duga, tetapi di saat yang paling tak terduga. So, saya ingin mengajak kamu untuk merenung. Apakah kamu pernah merasa seperti mesin yang mogok, terhenti dan tidak tahu harus kemana? Mungkin sudah saatnya untuk menyalakan kembali mesin kehidupanmu dengan berbuat baik tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Ketika kita memberi, semesta mencatat setiap langkah kita dan membalasnya dengan cara yang luar biasa. Seringkali di waktu yang tidak kita sangka. Cobalah untuk memberi lebih banyak kepada orang lain, entah itu berupa perhatian, bantuan, atau bahkan senyuman tulus. Karena kebaikan itu adalah bahan bakar untuk menggerakkan hidup kita kembali. Kita tak pernah tahu bagaimana itu akan mengubah arah kita, tetapi yang pasti, kebaikan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada kita. Yang keenam, ubah kata-katamu, ubah energimu. Kita semua tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Apa yang kita ucapkan, baik itu positif atau negatif, bisa mempengaruhi kehidupan kita secara mendalam. Kata-kata kita bukan hanya sekedar ringkasan kalimat yang diucapkan, tetapi juga bentuk energi yang mengalir ke dalam diri kita dan ke sekitar kita. Jika kita melihat pada tokoh-tokoh sukses dunia seperti J.K. Rowling, penulis terkenal dari seri Harry Potter, kita bisa belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi sebuah batu loncatan menuju kesuksesan. J.K. Rowling pernah mengalami penolakan sebanyak 12 kali dari penerbit sebelum akhirnya bukunya diterima. Bahkan pada awal karirnya, dia hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan pernah merasa keputusasaan yang mendalam. Namun, alih-alih menyerah, dia terus mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ini hanya bagian dari proses, saya tidak akan berhenti. Dalam salah satu wawancara, Rowling menyebutkan, kegagalan adalah cara terbaik untuk menguji apakah kamu benar-benar ingin sesuatu. Bukan hanya Rowling, tokoh-tokoh besar lainnya juga mengalami perjalanan yang serupa. Seperti Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, gagal dalam usaha pertamanya. Walt Disney pernah dipecat oleh editor karena dianggap tidak kreatif. Dan pada akhirnya dikeluarkan dari banyak perusahaan sebelum membangun Disney. Michael Jordan, pemain basket legendaris, di awal karirnya bahkan sempat dipinggirkan oleh tim sekolah karena dianggap tidak cukup berbakat. Namun mereka tidak membiarkan kegagalan itu meruntuhkan semangat mereka. Mereka justru mengubah kata-kata yang mereka ucapkan kepada diri mereka sendiri. Mereka mulai berkata, ini bukan akhir,
Ini hanya bagian dari perjalanan saya untuk mencapai lebih. Menurut data dari Gallup, sekitar 70% orang yang merasakan kegagalan besar dalam hidupnya merasa bahwa kegagalan tersebut justru membuka jalan menuju peluang yang lebih besar. Kegagalan pada akhirnya bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Sama halnya dengan apa yang kita ucapkan. Jika kita terus-menerus berkata, saya gagal, atau saya tidak mampu, kita memberi energi yang menghambat kita untuk maju. Pikirkan kembali, apa yang kamu katakan tentang diri kamu setiap hari. Apakah kamu mengatakan, saya tidak bisa? Atau ini terlalu sulit untuk saya? Mungkin sudah saatnya kita mulai mengubah kata-kata kita. Katakan, saya sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Atau setiap kegagalan adalah langkah saya menuju kesuksesan. Ingat, apa yang kamu ucapkan akan menciptakan kenyataanmu. Jika kamu mulai mengubah kata-katamu dengan kata-kata positif dan penuh harapan, kamu akan mulai merasakan perubahan dalam hidupmu. Seperti yang ditujukan oleh banyak tokoh sukses dunia, kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju impian yang lebih besar. Dan ketika kamu mengubah kata-kata, kamu juga mengubah energi yang kamu pancarkan ke dunia. Yang ketujuh, yakin bahwa kamu layak menerima. Dalam banyak filosofi kehidupan, konsep tentang keyakinan terhadap diri sendiri selalu menjadi pondasi utama dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Salah satu tokoh besar yang sangat mengedepankan pemahaman ini adalah seorang tokoh filsuf Jerman yang terkenal dengan pemikirannya tentang kekuatan individu dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Beliau mengatakan, seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya akan mampu menghadapi segala tantangan meskipun tampaknya sangat sulit. Pemikiran ini sangat relevan ketika kita merasa hidup kita stagnan atau tidak bergerak. Terkadang kita merasa seperti semesta atau orang lain yang menahan kita untuk maju. Namun apakah benar semesta yang menolak memberi? Ataukah kita sendiri yang menutup pintu dari dalam karena kita merasa tidak layak menerima? Keyakinan bahwa kita layak menerima kebahagiaan, kesuksesan, dan segala bentuk rezeki bukanlah sesuatu yang harus ditunggu atau dipinta, melainkan sesuatu yang harus kita internalisasikan terlebih dahulu dalam diri kita. Saat kita merasa tidak layak, kita sebenarnya sedang menutup diri dari potensi yang ada di luar sana. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Buddha yang mengajarkan pentingnya penerimaan terhadap diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, ada konsep tentang self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri. Jika kita terus-menerus merasa bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, kita sedang menghalangi potensi diri kita sendiri untuk berkembang. Ketika kita mulai menerima bahwa kita berhak bahagia dan sejahtera, kita membuka pintu untuk menerima segala bentuk rezeki yang datang, baik dalam bentuk kebahagiaan, keberhasilan, atau bahkan dukungan dari orang lain. Sekarang mari kita coba merenung sejenak. Apakah kita sering merasa bahwa kita layak mendapatkan hal-hal baik dalam hidup? Mungkin kita merasa bahwa hidup tidak cukup berusaha, atau bahkan kita tidak cukup pantas untuk sukses. Tetapi sebenarnya keyakinan bahwa kita layak menerima adalah kunci yang membuka gerbang rezeki dalam hidup. Jika kita bisa percaya pada diri kita sendiri, kita akan lebih siap untuk menerima segala kebaikan yang datang kepada kita. Dengan keyakinan ini, kita tidak hanya menunggu kesempatan datang, tetapi kita juga menciptakan ruang bagi kesempatan tersebut untuk hadir. Ingat, keyakinan adalah fondasi yang membentuk realitas kita. Jika kita percaya bahwa kita layak menerima kebahagiaan dan kesuksesan, kita akan membuka diri untuk segala hal baik yang semesta tawarkan. Sekarang coba tanya kembali ke dalam dirimu. Apakah kamu selama ini sedang berlari mengejar atau sebenarnya sedang menjauh dari apa yang seharusnya kamu dekati? Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan yang jauh, merasa bahwa kebahagiaan atau kesuksesan hanya bisa ditemukan di tempat yang belum kita capai. Kita berlarian tanpa henti, tanpa menyadari bahwa apa yang kita cari mungkin sudah ada di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, kebahagiaan tidak datang dari mengejar sesuatu, melainkan dari mengenali dan menerima apa yang ada.
So, rezeki, kebahagiaan, atau kedamaian seringkali bukan sesuatu yang harus kita kejar dengan tergesa-gesa, tetapi sesuatu yang perlu kita kenali dan sambut dengan hati terbuka. Mungkin selama ini rezeki sudah ada di dekatmu, tapi bentuknya tidak seperti yang kamu harapkan. Mungkin itu hadir dalam bentuk kedamaian, waktu yang berharga, atau bahkan peluang kecil yang terlewatkan begitu saja. Cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dan introspeksi. Apakah kita terlalu sibuk mencari jauh, padahal yang kita butuhkan justru ada dalam jangkauan kita? Hentikan sejenak lari kita dan lihatlah sekeliling. Rezeki bukan selalu tentang materi, tapi seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana namun tak kalah berharga. Kalau hati kamu tergerak, bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari inspirasi. Tekan like dan tuliskan di kolom komentar tentang apa yang membuatmu terinspirasi. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu terus mendapatkan konten yang menyentuh dan membangkitkan semangat.